Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan klan Ba'alawi yang sekarang ini terus bergulir semakin kencang. Ada bahasan yang selalu baru tentang klan ini. Tetapi yang tidak boleh kita lupa, urusan masalah makam ini tetap harus kita bongkar, karena sekarang ini sudah semakin banyak ketahuan makam-makam yang baru, yang tentu saja sejarahnya dibarukan, dibikin baru. Ini banyak ditemukan di mana-mana. Walaupun sekarang ini pernasapan ini urusannya masih kepada tesis-tesis dan pengakuan Ba'alawi akan mengaku atau tidak, itu sampai sekarang kan belum ada. Tapi yang paling perlu menjadi perhatian kita juga masalah pemalsuan makam ini. Dan ini hubungannya apa, dengan siapa? Kita sudah tahu dalam berita-berita yang kita lihat, kita baca dan kita tonton, ini akan bermuara kepada sesosok Habib yang ada di Pekalongan. Kemudian sedulur perlu tahu seperti apa sih Petanesia ini. Petanesia ini kan diketuai oleh Hani bin Yahya Asgaf, apa itu, yang orangnya ini gondrong, terus kemudian tatoan, kemudian kalau memberikan ceramah di depan muhibinnya ini diakui kalau sebagai wali. Ya, heboh kan, mantap kan, jos, itulah wali dari klan Ba'alawi. Semau gue, kalau orang-orang Islam biasa, orang-orang Nusantara atau mungkin dianggapnya ajam, bukan Arab, ini kalau misalnya rambutnya di merah-merah, dikasih cat hijau atau apa, kemudian badannya ini di dadanya dikasih tato, kemudian di punggungnya dikasih tato dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam gambar seperti burung, ular, bahkan ada lambang hati. Yang parah ini kalau kita lihat ini ada di selangkangan dikasih gambar tato. Ini kalau orang ajam atau ya kita yang anggap saja orang Nusantara itu haram, nggak boleh. Nah itu. Tetapi kalau untuk Ba'alawi atau wali Ba'alawi ini katanya nggak apa-apa. Karena apa? Cucu Nabi. Ini kan masa hukum pilih kasih. Ibarat mereka yang makan enak, kita makan kotorannya saja. Masa hukum seperti itu dalam agama kita? Inilah pembodohan-pembodohan untuk kita supaya tetap kita renungkan. Lantas makam-makam yang perlu kita bahas ini apa? Kita tetap harus waspada tentang pemalsuan makam ini. Dikatakan Petanesia ini yang diketuai Hanif bin Yahya tadi, yang tatonan tadi, yang dianggap wali tadi, ini konon menargetkan akan ya memperbaharui atau merenovasi mungkin itu, atau kan memberi cerita-cerita tentang makam yang dibangunnya ini dengan target itu 6.000 makam, entah ini di Pulau Jawa doang atau seluruh Indonesia. Ini kan luar biasa, 6.000 makam bos, untuk merenovasi, untuk membuat sejarahnya, atau memalsukan makam asli diganti dengan nama-nama yang lain. Ini sudah kita ketahui, tapi buntut informasi terakhir-terakhir ini, walaupun ya ada yang sudah mendengar, sudah ada yang tahu, tapi 6.000
makam ini luar biasa, bos. Satu makam saja ini kalau kita andaikan 10 juta, ya makam itu 10 juta ini untuk tukangnya, untuk aksesnya ke situ, kemudian untuk membuat bangunannya sederhana awalnya itu 10 juta itu ya pas-pasan. Tetapi kalau ini makam ini sudah ketahuan rame dan kemudian dibangun mewah seperti yang di Banyuwangi itu, yang di Banyuwangi di kaki Gunung Gumitir itu, di pinggir jalan itu kan ada itu video itu. Di situ dimakamkan seorang Habib. Nah, diduga konon ini palsu. Karena apa? Ya ini dibangunnya ini atas dasar dari cerita-cerita halu dan kemudian diyakinkan oleh katanya pihak keluarga dari yang dimakamkan di lereng Gunung Gumitir ini. Dan yang membuat heboh ceritanya Habib yang dimakamkan di situ katanya ini korban dari keganasan oknum PKI. Yang bener aja, mana ada Habib ini yang mati karena keganasan PKI, nggak ada, bos. Mana ceritanya? Itu sekarang ini makam itu di Banyuwangi ini di pinggir jalan besar. Bahkan ada seorang YouTuber yang pernah ke sana dan memvideokan, jadi kita tahu itu ya seperti itu. Apakah itu juga bagian dari 6.000 makam yang ditargetkan dari Petanesia ini? Ya mungkin saja. Nah ini untung saja ketahuan, bos. Coba kalau misalnya kita ini karena ya bukan karena apa itu, kalau tidak ada booming dari tesis Kiai Imad ini apa jadinya untuk kita ke depan. Nah rupanya yang tidak kita duga-duga dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini ternyata merambah sampai kemana-mana. Akhirnya sampai nasab ke Trah Wali Songo, kemudian dibongkar habis. Manuskrip-manuskrip yang disimpan di berbagai daerah seperti Cirebon, kemudian Madura yang banyak sekali. Ini sudah mulai diubek-ubek, dicari Trah Wali Songo atau ahli warisnya untuk dibuka kembali sejarah masalah Wali Songo dan yang disangkutkan dengan Baklawi. Karena Wali Songo ini kan diaku, mereka Wali Songo ini seperti mereka yaitu klan Baklawi, padahal ini kesimpulan ini diambil dari atas dasar ahli sejarah yang konon itu bernama Van den Berg, orang Belanda. Tuh pernah kan videonya itu orang Jepang ke Robito kemudian nanya ini kok sampai seperti ini. Nah yang dijawab oleh seorang anggota Robito dalam pertemuan itu, kalau yang membuat sejarah itu, yang mencantolkan wali-wali Songo itu ke klan Baklawi adalah ahli sejarah yang namanya itu Van den Berg. Begitu, bos. Tetapi ternyata itu nggak sampai di situ. Sampai sekarang program-program itu terus dijalankan. Sehingga kemudian timbullah namanya organisasi Petanesia itu yang diketuai oleh bos besar yang dari Pekalongan. Ditargetkan 6.000 makam dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terdeteksi dan sudah banyak yang dikembalikan seperti semula dari Alap-Alap Mataram dan teman-teman dari PWI LSI Wali Songo. Tetapi apakah mereka akan berhenti ketika diketahui oleh orang-orang Nusantara? Saya pikir tidak, karena ini ada daerah-daerah tertentu yang masalah pernasapan ini belum banyak yang tahu. Jadi mereka sambil menunggu supaya harapannya pernasapan ini akan selesai pelan-pelan, tapi proyeknya mereka tetap berjalan. Dan ini yang perlu kita mesti ketahui,
Karena apa? Ini urusannya dengan sejarah leluhur kita tentunya. Kalau ada sejarah yang dibelokkan di situ, nanti urusannya ke belakang. Coba bayangin kalau sekarang ini, nanti setelah kita selesai, kita pada mati, yang nonton video ini, kemudian 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, kalau tidak tahu sejarah ini, bagaimana anak cucu kita besok? Tentu akan meyakini sejarah yang dibikin orang-orang itu, dan ini membahayakan. Sedangkan mengatasnamakan dirinya cucu Nabi aja kita sudah banyak sekali yang dibodohi, apalagi nanti sejarah ini berbelok 100% dan berubah sama sekali. Lantas kita akan jadi apa itu, seperti istilah Belanda zaman dulu, yaitu seperti inlander yang terus-terus kita ini dipijak, dipermainkan. Mereka-mereka ini semau gue. Karena apa? Kita sudah tidak mempunyai tonggak sejarah, tidak mempunyai harga diri lagi. Dianggapnya kita nanti malah siapa tahu yang ke depan ini kita yang numpang pada mereka. Padahal mereka ini datang ke sini dibawa oleh Belanda, cari makan. Kemudian mengatasnamakan Habib, bahkan cerita-cerita selanjutnya ada yang dimakamkan tadi seperti di lereng Gunung Gumitir Banyuwangi ini, katanya matinya, tewasnya ini karena keganasan PKI. Saya sekali lagi saya katakan, mana ada Habib yang mati, yang dibunuh atau yang oleh PKI? Nggak ada, bos. Karena apa? Yang nggak tahu juga, tahun 47 atau 48 itu Musa Al-Munawar itu juga klan Ba'alawi. Aidit 65 itu Ba'alawi. Kemudian yang ngebom Borobudur 88 itu ya Ba'alawi. Kemudian Barokbah yang di Kalimantan, terus kemudian ada yang bela Permesta, Ratu Adil dan seterusnya. Ini bukan orang-orang pribumi yang punya pikiran makar kepada negara, itu bukan itu, nggak ada sepertinya. Jarang sekali orang pribumi ini yang mau makar kepada negara. Ya mungkin ada, tapi tidak seterkenal mereka karena kualitas pemakarannya itu paling sekelas kalah dibanding oleh klan-klan mereka ini. Jadi buktikan mana ada Habib atau klan Ba'alawi yang mati atas keganasan oknum PKI. Nggak ada, bos. Itulah sedikit dari unek-unek hari ini, masalah masalah makam palsu, sejarah makam palsu, pencantolan nama orang yang dimakamkan di situ, kemudian merubah ceritanya, merubah sejarahnya, ujungnya kita tahu siapa itu Petanesia. Nah, yang ketuanya bos dari Pekalongan. Terus apalagi banyak sekali sebenarnya kita yang mau omongkan di sini. Untuk hal ini ya tetap mari kita, saudara-saudara yang belum tahu, sedikit banyak ya informasikan yang kita tahu. Semoga kita bisa bekerja sama untuk menyelamatkan masa depan ya generasi yang akan datang. Kalau yang sekarang ini mengalami paling berapa tahun sudah pada KU, dan ini akan kita wariskan kepada yang selanjutnya. Dan selanjutnya ini ya kalau bisa atas perjuangan kita menjadi orang yang merdeka dari yaitu tadi dari doktrin-doktrin, sehingga benar-benar merdeka di negeri sendiri Nusantara ini, menjadi tuan, bisa jadi tuan besar, nggak masalah, karena memang negeri ini diperjuangkan oleh ya kan nenek moyang kita, bersimbah darah, bertarung nyawa, begitu. Makanya wariskanlah semangat ini kepada generasi kita yang akan datang. Begitu, bos. Terima kasih sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.